Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian sehat ya. Apa pembahasan hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai materi struktur dan kebahasaan teks berita. Kelas 8 semester 1. Dengan KD-nya yaitu KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Dan diharapkan setelah mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Perhatikan teks berita berikut ataupun teks berita dari sumber-sumber lain yang pernah kalian baca sebelumnya. Teks tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada informasi penting dan informasi tidak penting. Informasi penting adalah pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Dalam ilmu jurnalistik, pokok-pokok tersebut dirangkum dengan 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia dapat disingkat dengan adik Simba. Keenam pertanyaan tersebut lazim digunakan pada awal pemberitaan yang kemudian sering disebut dengan unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada kepala berita dan tubuh berita. Penempatan unsur-unsur berita tersebut dapat bervariatif. Ada yang diawali dengan kata apa, ada juga yang diawali dengan kata kapan. Kemudian, kata bagaimana biasanya berisi informasi penting dan disimpan dalam tubuh berita. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi yang kurang penting biasanya berisi informasi uraian atau tambahan yang ditempatkan pada ekor berita. Dengan struktur dan pola penyajian itulah susunan informasi dan pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok. Semakin ke bawah, maka berita itu merupakan perincian-perincian dan memiliki sifat yang cenderung tidak penting. Perhatikan pola tersebut. Yang pertama ada judul berita atau kepala berita dengan pola penyajian seperti itu. Segi kepentingan suatu informasi dalam berita semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting itu terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita sedang membaca teks berita, kemudian kita tidak memiliki cukup waktu untuk membacanya, hanya dengan membaca kepala berita dan tubuh berita, kita sudah mampu mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Selanjutnya, yang kedua yaitu kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa resmi. Dan yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan dua tanda petik ganda dan ditandai dengan keterangan penyertanya. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Selanjutnya penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan hasil kegiatan pemikiran. Kata-kata yang dimaksud yaitu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Kemudian penggunaan konjungsi temporal dan kronologis atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya.
Hal ini terkait dengan pola penyajian berita, pola kronologis atau urutan waktu. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ibu rasa kalian cukup mengerti tentang materi yang sudah kita kupas tadi. Seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran, Ibu memiliki kata motivasi untuk kalian. Sesungguhnya, orang yang sempurna akalnya adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah. Jangan lupa literasi ya.